Department Store. Seperti yang kita ketahui bahwa Matahari Department Store adalah salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan beberapa perlengkapan seperti pakaian, aksesoris, kebutuhan rumah tangga, produk-produk kecantikan, dan lain sebagainya. Saat ini, Matahari Department Store telah membuka 155 gerai di seluruh Indonesia dan mempekerjakan sekitar 40.000 karyawan lebih dengan bekerjasama sebanyak 850 pemasok dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dalam analisis kali ini, aku akan menganalisis penjualan dari analisis bauran pemasaran terlebih dahulu, yaitu marketing mix. Yang pertama adalah produk. Jadi menurut teori yang dilakukan oleh Sunarto pada tahun 2004, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan suatu produk. Yang pertama adalah dari atribut produk. Jadi dalam proses pemasaran suatu produk, dari segi kualitas produk, Matahari sendiri sudah memiliki inovasi yang cukup baik dikarenakan Matahari memiliki beberapa brand baik dari lokal maupun internasional yang cukup dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada dari segi branding. Jadi Matahari selain menyediakan berbagai brand consignment, Matahari juga memiliki brand-brand associate seperti Nevada, kemudian ada American Jeans, kemudian ada Super T dan lain sebagainya. Yang mana hal ini membuat Matahari memiliki ciri tersendiri dalam pemberian merek. Kemudian yang selanjutnya adalah dari pengemasan. Jadi untuk barang-barang consignment di Matahari, Matahari memberikan wrapper yang menarik. Hal ini dilakukan untuk menarik minat pembelian dari konsumen. Kemudian ada dari segi pemberian label. Jadi Matahari sendiri ini dalam pemberian label sangat penting untuk dilakukan karena Matahari menyediakan berbagai produk dari brand yang berbeda-beda, yang mana setiap produk tersebut memiliki kualitas yang berbeda dari segi bahan, dari segi perawatan, nilai kegunaan, dan lain sebagainya. Terakhir adalah jasa pendukung produk. Seperti yang kita ketahui, Matahari memiliki beberapa sales promotion girl atau sales promotion boy, yang mana mereka melayani konsumen dengan sepenuh hati. Mereka memastikan konsumen untuk mengetahui, mengenal, bahkan hingga melakukan pembelian terhadap produk-produk di Matahari. Kemudian dari bauran pemasaran yang kedua ada dari segi harga, dimana jika kita bandingkan harga-harga di Matahari dengan produk-produk setara produk-produk Matahari yang ada di mall, harga-harga di Matahari ini memiliki tingkat yang relatif lebih murah, dimana hal ini dapat menarik konsumen, khususnya konsumen kalangan menengah, untuk dapat melakukan pembelian di Matahari. Kemudian strategi pemasaran yang dilakukan oleh Matahari, Matahari memberikan kode bulan pada berbagai produknya. Jadi untuk barang-barang fresh atau barang-barang baru datang, mereka memberikan diskon sekitar 0-20%, dan untuk barang-barang yang agak lama mereka memberikan diskon 30-75%. Selain itu juga diberikan promo seperti beli 1 gratis 2 atau beli 2 gratis 1, dan bagi para pengguna member dari Matahari, mereka diberikan suatu kartu, yaitu kartu MCC. Ketika mereka melakukan pembelian di Matahari, mereka dapat menyerahkan kartu tersebut kepada kasir yang ada di kasa, dan mereka mendapatkan poin setiap kita melakukan pembelanjaan di Matahari, dimana ketika poin mereka sudah tinggi, mereka dapat menukarkan menjadi suatu voucher atau menjadi suatu barang-barang yang sudah disediakan bagi konsumen yang memiliki poin yang tinggi, dimana hal itu dapat dilakukan di suatu customer service-nya Matahari. Kemudian bauran pemasaran yang selanjutnya ada dari segi place atau tempat. Jadi biasanya Matahari cukup memikirkan hal ini sangat matang karena Matahari melakukan peletakan posisi yang berlawanan arah dengan para pesaingnya yang ada di mall. Jadi biasanya Matahari berdekatan dengan toko satu grupnya. Biasanya mereka berdekatan dengan Hypermart. Jadi biasanya Hypermart berada di lantai 1, sedangkan Matahari berada di lantai 2. Pemasaran yang selanjutnya adalah dari promosi. Tidak jarang lagi kita mengetahui banner, flyer, ataupun spanduk Matahari berada di tempat-tempat umum. Selain itu, Matahari juga kerap promosi di televisi nasional maupun televisi swasta di Indonesia. Matahari juga memiliki beberapa sosial media baik Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Matahari telah meluncurkan e-commerce yang bisa kita download di Play Store ataupun Apple Store, dan website yang bisa kita akses adalah www.mataharimall.com. Bauran pemasaran yang selanjutnya adalah dari people atau orang. Tidak jarang lagi kita mengetahui supplier, supervisor, manager development, kemudian ada controller. Hal ini masuk ke dalam orang. Selain itu ada customer service yang mereka tidak mempengaruhi konsumen secara langsung, tapi mereka melayani konsumen dengan sepenuh hati. Dan bagi Anda yang saat ini belum memiliki kartu MCC atau Matahari Club Card kami, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di bagian customer service kami atau di bagian informasi di Matahari Department Store.
Jadi tunggu apa lagi pengunjung setia? Segera lengkapi koleksi fashion dan beauty Anda dengan penawaran dan diskon-diskon menarik lainnya. Customer service ini mereka tidak mempengaruhi langsung kepada konsumen, tetapi mereka sangat berhubungan dengan konsumen. Misalnya saat konsumen melakukan penukaran hadiah pada kartu MCC, saat konsumen melakukan retur pada produk-produk Matahari. Dan Matahari juga memiliki karyawan sales promotion girl atau sales promotion boy, yang mana mereka dilakukan training terlebih dahulu. Jadi mereka tidak hanya melakukan penawaran, tetapi mereka juga melayani konsumen dengan memberi kesan bersahabat dan nyaman. Yang selanjutnya adalah dari proses. Jadi jika dihubungkan dengan Matahari Department Store adalah jalannya produk mulai tiba di toko hingga di display dan dibeli oleh konsumen. Biasanya barang-barang yang tiba itu dikirim melalui jasa pengiriman atau kargo, kemudian dilakukan pengelompokan produk, dilakukan pencatatan administrasi dan display semenarik mungkin untuk dilihat oleh customer. Selain itu, untuk konsumen-konsumen online dilakukan pengiriman newsletter ataupun e-katalog di email masing-masing konsumen. Pemasaran yang terakhir adalah dari physical environment atau lingkungan fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa Matahari memiliki lingkungan yang sangat nyaman, lingkungan yang luas, megah, dan ada pendingin ruangan atau AC, kemudian ada musik, rak-rak yang bersih, display yang menarik. Hal ini dilakukan oleh Matahari untuk menarik minat konsumen. Selain itu, Matahari juga memiliki petugas kebersihan yaitu Dilianusa yang bersedia melakukan pembersihan selalu pada Matahari Department Store. Selain itu, Matahari juga menyediakan security dan customer service yang selalu melayani konsumen dengan sepenuh hati. Security difungsikan untuk konsumen yang kesulitan melakukan pencarian kasa, kamar mandi, ataupun ruang ganti. Kemudian aku akan menganalisis Matahari Department Store berdasarkan analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah dari strength atau kekuatan. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, hal ini sangat berprospek kepada Matahari untuk berkelanjutan menjalankan bisnisnya. Selain itu, pangsa pasar di Indonesia yang besar memungkinkan untuk mendapatkan market share yang besar pula. Hubungan yang baik dengan pemasok yang telah terjalin sejak lama membuat Matahari terus berprospek untuk melakukan bisnis berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah tersedia 850 pemasok yang siap memasok produk-produk ke Matahari dari Indonesia maupun dari luar negeri. Yang selanjutnya adalah dari weakness atau kelemahan. Jadi terbatasnya kemungkinan penambahan gerai-gerai di lokasi strategis yang berada di pusat-pusat ibu kota provinsi, misalnya seperti Surabaya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Medan, Jakarta, dan lain sebagainya, yang mana hal itu juga bertabrakan dengan adanya pusat perkantoran, kemudian ada persaingan-persaingan dari perusahaan-perusahaan retail pesaingnya. Selain itu, minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan menguasai bidang retail department store. Analisis SWOT yang selanjutnya adalah dari opportunity atau peluang. Seperti yang kita ketahui di zaman era digital, banyak konsumen yang melakukan pembelian dari produk-produk di Matahari menggunakan kartu debit, kredit, ataupun e-money dan sebagainya. Hal ini membuat pertumbuhan omset retail modern terus meningkat. Selain itu, perkembangan fashion yang terus mengikuti tren masa kini membuat bisnis retail senantiasa memiliki pelanggan. Hal ini membuat penilaian saham-saham Matahari Department Store ini menjadi cukup baik dan terus menaik signifikan. Analisis SWOT yang terakhir adalah dari threats atau ancaman. Seperti yang kita ketahui, Matahari memiliki pesaing lokal seperti Ramayana Department Store. Kemudian ada peraturan pemerintah yang berubah-ubah terkait dengan kebijakan ekspor dan impor. Matahari juga memiliki beberapa ancaman seperti kemungkinan terjadinya krisis ekonomi di masa mendatang yang menyebabkan nilai rupiah menjadi turun sehingga produk-produk di Matahari menjadi meningkat. Dan yang terakhir adalah risiko-risiko bencana alam seperti adanya COVID-19 saat ini. Cukup sekian analisis penjualan dari Matahari Department Store. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay strong, stay happy, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.